Islam itu adalah agama yang penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebaikan. Semua diatur oleh Islam. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada adabnya, tata caranya, doa-doanya dan proses yang harus dilalui. Begitulah Islam mengajarkan kita. Termasuk dalam hal membentuk satu keluarga. Menyatukan dua orang yang saling mencintai, itu Islam punya konsep yang sangat luar biasa. Dalam Islam konsep pernikahan itu ada dua macam. Yang pertama menikah tujuannya untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua tujuan menikah adalah untuk membentuk lingkungan yang maslahat. Bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah ini ditanamkan pada kedua belah pihak suami dan istri. Nanti kita bahas insya Allah selanjutnya. Berbeda sekali dengan konsep keluarga yang ada dulu di zaman jahiliyah. Dulu Bu, zaman jahiliyah itu kalau kata Imam Mawardi, ini disebutkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fil jahiliyah, ya annan nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Dulu di zaman jahiliyah itu pernikahan ada 4 model Pak. Ya tapi jangan diikutin juga, udah gak boleh. Itu zaman jahiliyah dulu. Pertama ada yang disebut dengan nikah wiladah. Nikah wiladah adalah pernikahan yang sah tanpa ada perzinahan terlebih dahulu. Dan Rasul itu lahir dari pernikahan wiladah. Abdullah dengan Aminah ketemu, gak zina, gak apa, saling menjaga diri, akhirnya lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kedua, ada yang nikahnya disebut nikah istibdo. Nikah istibdo ini adalah pernikahan yang dimulai dengan cara bertukar pasangan. Bapak punya istri, istrinya ditukar ke teman bapak. Mau apa enggak? Bagaimana keharmonisan rumah tangganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Ibu jaga komunikasi antar pasangan. Bapak jaga komunikasi sama istri. Ibu jaga komunikasi sama suami. Pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasannya aku pernah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bibiku, yaitu istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Maimunah, bahwasannya ketika belum tidur mereka bercakap-cakap. Nggak lama ketika bercakap-cakap mereka istirahat. Ternyata waktu yang paling tepat untuk berkomunikasi adalah sesaat sebelum tidur. Bu, Bapak, kalau belum tidur kira-kira ngobrol dulu nggak sama pasangan? Apa pas kira-kira kita ngajak ngobrol tiba-tiba sebelah udah ngorok? Kayaknya sih begitu. Ya, ternyata komunikasi dalam pernikahan sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Waktunya dicari, jangan salah waktu. Ibu ngelihat bapak pulang kerja udah capek. Banyak pertanyaan-pertanyaan, langsung disodorkan pertanyaan-pertanyaan, kurang tepat waktunya. Bapak juga begitu, ngelihat ibu lagi capek, bebenah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, lihat waktunya. Kita contoh, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika pulang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketakutan yang amat sangat ketika mendapatkan wahyu yang pertama, zammiluni, selimuti aku. Jutaan pertanyaan Sayyidah Khadijah, kenapa nih suamiku tercinta? Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hal yang semacam ini? Ketakutan yang amat sangat. Bayangkan kalau tidak ada muhasabah di dalamnya, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya adalah saling menyalahkan dan mungkin saja berujung kepada perceraian. Sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bahwa di dalam rumah tangga ada beberapa konflik-konflik yang mungkin akan mewarnai kehidupan rumah tangga kita yang kalau kita bermuhasabah bisa terselesaikan. Contoh, beberapa di antara konflik yang menyebabkan kita bertikai, pertama adalah kurangnya atau tidak lancarnya komunikasi.
Si istri mengatakan suami saya susah diajak bicara. Suami mengatakan saya nggak cocok bicara sama istri saya. Padahal kalau saling introspeksi satu sama lain, mungkin saya kurang menjadi pendengar yang baik. Mungkin saya ketika saling berbicara, saling bermarahan satu sama lain, maka akan menjadi baik-baik saja. Konflik berikutnya mungkin saja adanya orang ketiga misalnya. Daripada kita sibuk menyalahkan kenapa pasangan saya tergoda kepada yang lain, kita bisa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Mungkin di dalam diri kita kurangnya adanya pelayanan terhadap suami. Atau mungkin di dalam rumah tangga kita ada konflik finansial, yang daripada kita cenderung menyalahkan suami, dasar suami tidak bertanggung jawab, mungkin kita bisa berintrospeksi diri, mungkin tuntutan kita yang sangat lebih, sehingga membuat suami tidak mampu misalnya. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW juga mengalami konflik dalam rumah tangganya. Maka kita belajar dari kisah ini. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW dimintai oleh para istri-istrinya tambahan nafkah. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kebetulan untuk melihat. Dan ketika mengetahui hal tersebut, Abu Bakar menegur anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur anaknya Hafsah bahwa apa yang diminta oleh mereka kepada Rasulullah itu tidak ada pada diri Rasulullah. Mereka meminta tambahan nafkah. Dan Rasulullah tidak ada pada dirinya untuk bisa memberikan nafkah secara berlebih-lebihan. Karena Rasulullah SAW ingin para istri-istrinya hidup secara sederhana. Maka apa yang terjadi? Rasulullah memberikan waktu kepada para istri-istrinya untuk bermuhasabah.